Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lemah Abanu. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai Syekh Siti Jenar. Kali ini kita akan membicarakan tentang konsep atau pemikiran atau bahkan bisa disebut ajaran ketauhidan Syekh Siti Jenar, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Yang dewasa ini masih menjadi kontroversi dalam tradisi pemikiran keagamaan di Indonesia. Akan seperti apakah pembahasannya? Langsung saja kita simak bersama videonya. Allah itu adalah keadaanku. Kenapa kawan-kawan memakai penghalang? Sesungguhnya aku ini ialah hak Allah, pun tiada wujud dua. Nanti Allah, sekarang Allah, lahir batin tetap Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Gagasan yang frontal tersebut diucapkan Syekh Siti Jenar saat sidang Wali Songo, ketika forum menghendaki untuk mendiskusikan mengenai definisi Allah secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling. Tentunya saat itu Syekh Siti Jenar secara resmi masih menjadi bagian dari Wali Songo. Secara formal di Wali Songo, Syekh Siti Jenar mendapatkan pembagian tugas untuk mengajarkan ilmu syahadat dan ketauhidan. Namun, dalam prakteknya, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu makrifat dan hakikat kepada santri-santrinya, karena beliau menganggap bahwa konsep ketauhidan yang sejati adalah konsep kemanunggalan dengan Allah. Kalau kita menyoal tentang konsep Manunggaling Kawula Gusti, akan lebih mudah kalau kita membaginya menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, Manunggaling Kawula Gusti sebagai ajaran atau konsep pemikiran. Yang kedua, Manunggaling Kawula Gusti dalam penerapannya di masyarakat. Sebenarnya, dalam pandangan kami, tidak ada yang istimewa dari konsep Manunggaling Kawula Gusti ini. Jika dilihat dari sudut pandang konsep ketauhidan, semua aliran tasawuf hampir pasti mengenal konsep wahdatul wujud, walau secara teknis bentuk lakunya berbeda-beda. Namun, secara hakikat pemahaman hampir sama saja. Seperti ini, kita meyakini bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya, Allah juga meliputi manusia. Allah lebih dekat dari urat nadi leher manusia. Lalu, di manakah tempat yang lebih dekat dari urat nadi leher kita berada? Jawab di kolom komentar ya. Dan Allah meniupkan rohnya pada tiap-tiap diri manusia. Artinya, roh manusia pun berasal dari roh Allah. Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa Allah ini adalah keadaanku. Artinya, Syekh Siti Jenar sudah benar-benar menyadari Allah di hidupnya. Setiap saat mengingat Allah. Setiap inci pergerakan tubuhnya adalah kehendak Allah. Setiap apa yang beliau kerjakan juga merupakan kehendak Allah. Allah sudah menjadi nafas dalam hidupnya, sehingga seakan-akan dirinya hilang, yang ada hanyalah tajalli Allah. Sesungguhnya aku ini ialah hak Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jika kita meyakini bahwa seluruh alam semesta beserta isinya ini berasal dari Allah, maka tidak ada satu molekul pun di dunia ini yang tidak berasal dari Allah, termasuk manusia, termasuk pun Syekh Siti Jenar. Tidak ada wujud dua. Sebaliknya, tidak ada satu kesatuan pun di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Nanti Allah, sekarang Allah. Yang dimaksud nanti adalah setelah kematian, yaitu alam kehidupan yang sejati. Yang dimaksud sekarang adalah masa ketika manusia masih hidup di alam dunia, baik nanti atau sekarang, semua sama saja. Zahir batin tetap Allah. Maksudnya, manusia secara zahir yaitu jasad, dan manusia secara batin yaitu ruh. Keduanya sama-sama berasal dari zat yang sama dan akan kembali pada zat yang sama. Mengapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Di sini
Syekh Siti Jenar menginginkan bahwa pembicaraan mengenai Allah ini benar-benar dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Memang seperti itulah Syekh Siti Jenar. Beliau memang tipe orang yang secara jujur dan terang-terangan menyampaikan apa yang beliau pikirkan tanpa ragu, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Menanggapi kontroversi terhadap konsep manunggaling Kawula Gusti, kami sebagai orang awam mengajak kawan-kawan untuk sama-sama belajar menjadi orang awam. Selaras dengan apa yang oleh Mas Willy Susanto sampaikan, bahwa yang paling berhak menilai terkait benar atau salahnya ajaran manunggaling Kawula Gusti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup mengambil apa yang kita anggap berharga dari sosok Syekh Siti Jenar ini. Dan sekiranya ada yang kurang cocok dalam hati kita, cukup tinggalkan. Tidak Allah ciptakan sesuatu pun di dunia ini, kecuali ada hikmah di baliknya. Sebatas ini dulu yang bisa kami sampaikan terkait ajaran manunggaling Kawula Gusti secara konsep pemikiran. Untuk pembahasan mengenai penerapan ajaran manunggaling Kawula Gusti secara sosial yang dilakukan Syekh Siti Jenar pada zaman itu dan konflik apa saja yang terjadi, insya Allah akan disampaikan pada video selanjutnya. Jika ingin memberikan kritik, tanggapan, atau pandangan untuk menambah hasanah kami, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.